aku tadi weruh wayang katanya. Aku mau weruh wayang, wayangnya gede. Jadi aku tadi ngelihat wayang, wayangnya tuh besar gitu. Di mana katanya? Itu di kamar sebelah katanya. Lah itu kan emang di situ banyak wayang kata si Ayu tadi. Enggak, Yu, ini tuh wayangnya gede banget, seukuran orang gitu. Ini adalah cerita ke-211 di Lapak Horor. Dan cerita kali ini itu datang dari salah satu kawan subscriber namanya Mbak Mira. Dan kejadian ini itu dialami sama Mbak Mira waktu masih duduk di kelas 2 SMA. Sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Sekarang pukul 23:25 menit dan biasalah di jam-jam seperti ini gue baru bisa nge-share cerita-cerita horor yang ada di Lapak Horor ke kawan-kawan semuanya. Tapi sebelumnya gue minta maaf, nanti misal saat ngebawain cerita tiba-tiba gue batuk-batuk atau gimana. Bukan karena gue sekarang lagi batuk ya, tapi bukan batuk karena rokok, tapi memang karena di lingkungan juga lagi banyak orang kena batuk, mungkin karena cuaca kali. Jadi gue mohon maaf misal nanti ada adegan batuknya gitu, mohon dimaafkan. Nah, balik lagi ke cerita tentang Mbak Mira tadi yang dialaminya waktu kelas 2 SMA. Jadi waktu itu Mbak Mira itu lagi libur panjang dan waktu itu tuh diajak sama orang tuanya itu buat main ke rumah Pak Adeknya. Nah, Pak Adeknya itu tinggalnya kebetulan di daerah pedesaan atau daerah masih kampung. Kalau digambarin sih kampung yang memang bener-bener kampung banget ya. Masih banyak kebun di sana. Masih banyak tanaman-tanaman bambu, kebun-kebun pisang kayak gitu di sana tuh memang bener-bener masih asri banget ya desanya itu. Desa yang cukup masuk ke dalam, cukup terpencil. Dan waktu itu Mbak Mira itu ditinggal sama bapak ibunya. Memang niatnya tuh buat nginep di sepupunya. Ya udah, akhirnya Mbak Mira itu di sana nginep, rencananya itu 3 hari. Sementara bapak ibunya itu balik lagi ke kota. Nah, di rumah padeknya itu kebetulan adalah seorang mau dibilang dalang, tapi kalau maksudnya dalang yang suka konser kemana-mana, yang suka pertunjukan itu bukan. Jadi tuh dia padeknya itu lebih ke hobi gitu ya, hobi memainkan wayang dengan koleksi wayangnya yang cukup banyak, meskipun nggak sebanyak dalang beneran, tapi di sana tuh ada satu kamar khusus yang dipakai buat nyimpen koleksi wayang-wayangnya. Dan memang padeknya tuh suka banget dengan itu tadi, menjadi seorang dalang memainkan wayang. Udah, singkat cerita, malam itu si Mbak Mira itu nginep di situ. Gue kasih gambaran rumahnya dulu. Rumahnya itu rumah pada umumnya, rumah udah cukup modern gitu ya.
Ada satu kamar di depan, ada 2 kamar di tengah, dan di depan kamar itu ruang tengah ya. Setelah itu baru area dapur, kamar mandi kayak gitu. Nah, si Mbak Mira itu tidur di kamar tengah sama sepupunya. Sementara padeknya itu di kamar depan sama budeknya. Dan kamar belakang itu kosong, itu dipakai buat naruh koleksi wayangnya si padeknya tadi. Dan di sana itu ada satu ranjang kayu atau dipan kayak gitu. Ranjang kayu yang nggak perlu dikasih kasur pun bisa buat tidur. Jadi yang permukaannya tuh halus gitu, rata kayak gitu, bisa buat duduk, bisa buat tidur kayak gitulah. Nah, malam itu mungkin sekitar jam 10 malam. Sebenarnya kalau di kota jam 10 malam itu belum terlalu malam ya. Tapi ini karena di desa, jadi jam 10 malam tuh udah benar-benar sepi banget. Suara-suara yang kedengeran itu ya mungkin cuman suara serangga gitu. Sama kalau misalnya ada angin kayak gitu ya suara gesek-gesekan daun. Udah cuman seperti itu doang. Nggak ada suara orang ngobrol tetangga kayak itu tuh nggak ada sama sekali. Bener-bener hening lah. Nah, waktu itu, malam itu jam 10 malam, sepupunya Mbak Mira, namanya Ayu, itu udah tidur. Sementara Mbak Mira itu belum, dia tuh masih kelap-kelip di kamar sendirian. Mungkin karena tempat baru, masih asing, ya biasanya kayak gitu akan agak susah tidur gitu. Nah, malam itu pun kejadian sama Mbak Mira. Jadi jam 10 malam dia tuh masih kelap-kelip kayak gitu, nungguin kok. Susah banget dimeremin gitu ya. Dan nggak lama setelah itu, Mbak Mira tuh ngedenger ada suara kletek-kletek gitu. Kayak ada suara bunyi kayu, miripnya lebih kayu yang dibentur-benturin gitu, kayu kecil gitu, kletek-kletek kayak gitu, kletek gitu. Nah, itu kedengeran banget, jelas dari kamarnya Mbak Mira tadi. Dan Mbak Mira tuh langsung pendengarannya kayak difokusin ke situ, ke sumber suara tadi. Ini suaranya dari mana ya, suaranya dari mana gitu. Dan kebetulan waktu itu pintu udah ditutup kamarnya itu kan, tapi suaranya tuh kedengeran banget. Akhirnya Mbak Mira itu bangun dan dia coba ngedeket ke pintu itu. Didengar ini suaranya dari mana, ini suara apa gitu. Nah, waktu itu dicek juga ke jendela, mungkin suaranya dari luar gitu, tapi ternyata bukan. Suara itu datangnya dari dalam ruangan, dari dalam rumah situ. Coba didengerin, kletek gitu. Wah, nggak ada ide juga gitu, suara itu tuh datang dari mana. Akhirnya Mbak Mira pun buka pintu. Pintunya dibuka, dan di situ tuh suaranya makin kedengeran jelas. Kletek-kleteknya, dan Mbak Mira udah tahu gitu akhirnya. Akhirnya tahu sumber suaranya itu di mana, dan sumber suara kletek-kletek tadi itu datang dari kamar sebelah, kamar paling belakang yang pintunya itu nggak pernah ditutup. Jadi gini, antar pintu ya. Ini pintunya kamarnya Mbak Mira, ini pintu kamar belakang. Nah, ini batas tembok antar kamar itu. Jadi kalau misal Mbak Mira buka pintu ya, udah dia tinggal ngelongok gini doang, itu udah bisa ngelihat isi di dalam kamar belakang tadi. Ya, Mbak Mira tahu di situ tuh banyak wayang, di sana juga ada ranjang kayu tadi. Dan waktu itu Mbak Mira langsung otomatis gitu ya, karena udah tahu suaranya tuh dari belakang, meskipun agak hati-hati, agak sedikit takut juga waktu itu. Nah, dia pun ngelongok ke kamar belakang tadi dengan cara begini ya, kayak pegangan di pintu dan tembok yang ada di situ. Dia tuh ngelongok kayak gini pelan-pelan, coba ditengokin gitu. Dan waktu dia bener-bener jreng ngelihat di kamar belakang itu Mbak Mira itu kaget banget. Jadi dia itu ngelihat ada sosok wayang. Wayangnya itu seukuran orang dewasa. Ini wayang kulit ya.
wayang kulit yang gepeng tipis kayak gitu. Nah, wayangnya tuh lagi gini-gini tangannya gitu. Wayangnya gini-gini tangannya, dia lagi berdiri di atas ranjang kayu itu tadi. Otomatis ya pasti lebih tinggi gitu kan. Ya Mbak Mira agak dongak ke atas gitu. Dia langsung nyebut, astagfirullahaladzim, ini apaan ya. Mbak Mira tuh kayak nggak percaya kalau itu tuh apa ya, dengan apa yang dilihat gitu. Ini yang lihat wayang tangannya tuh begini-begini. Gue nggak, dia apa yang ngegambarinya tuh cuman gini-gini doang ya. Tangannya tuh gerak maju mundur kayak gini, kayak wayang lagi dimainin kayak gitu. Wah, dia langsung kaget banget. Mbak Mira ketakutan, dia langsung lari balik ke dalam kamar. Pas di situ tuh wah, sepupunya udah tidur kan, dibangunin. Yuk, temenin yuk. Kenapa Mir gitu? Kenapa, ada apa? Aku tadi weruh wayang katanya. Aku mau weruh wayang, wayangnya gede. Jadi aku tadi ngelihat wayangnya tuh besar gitu. Di mana katanya? Itu di kamar sebelah katanya. Lah itu kan emang di situ banyak wayang kata si Ayu tadi. Enggak, ini tuh wayangnya gede banget, seukuran orang gitu. Seukuran orang dan tangannya tuh gini-gini, jalan sendiri gitu. Emang ada wayang segitu gitu? Wah, si Ayu langsung dek gitu kan. Udah, Mir, udah biasa itu di sini gitu, nggak apa-apa katanya. Udah sini tidur lagi. Ya udah, akhirnya si Mira pun rebahan lagi di samping si Ayu yang merapat gitu deket karena dia ketakutan kan. Udah, tetep karena itu tadi dia habis ngelihat seperti itu, apalagi lokasinya kamarnya sebelahan gitu kan, dengan kondisi pintu kamar belakang itu masih ngebuka, sementara kamarnya Mira sih udah ditutup lagi. Nah, ya dia ketakutan gitu, dia tetap kelap-kelip, nggak bisa tidur ya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan waktu itu kurang lebih sekitar tengah malam, jam 12 lewat, Mbak Mira itu baru bisa tidur, ketiduran lebih tepatnya. Tidur, dan nggak lama setelah itu dia itu kayak kebelet gitu ya. Biasanya kalau lagi kayak gitu ada aja hal-hal seperti itu. Si Mbak Mira itu kebelet dan dia itu nggak berani buat ke belakang karena keinget tadi kejadian ngelihat wayang itu. Karena buat ke belakang ke kamar mandi itu kan harus ngelewatin kamar yang tadi dengan kondisi pintu yang ngebuka. Nah, kondisi lampu di rumahnya padeknya Mira itu adalah lampu yang masih pakai bolam. Ini jadi cerita zaman masih bolam ya, belum ada lampu-lampu neon kayak sekarang. Lampu neon tuh biasanya dipakai kalau misal lagi ada hajatan atau acara-acara yang ya ada keramaian. Nah, di situ baru pakai lampu neon. Sementara untuk sehari-hari itu masih pakai lampu yang bolam yang warnanya kuning itu. Nah, itu lampunya tuh masih pakai seperti itu ya, otomatis remang-remang rumahnya gitu kan. Akhirnya si Mbak Mira itu ngebangun, Ayu yuk temenin dong ke kamar mandi ke belakang katanya. Nah, si Ayu dengan berat hati, berat mata gitu ya, dia mau nggak mau kan, karena ya udah deh, mungkin Mira takut gitu. Akhirnya diantar sama Ayu. Ya udah, ayo diantar ke belakang sama Ayu tadi. Udah buang air di sana. Nah, setelah selesai, Ayu jalan di depan. Pas baliknya dengan kondisi kantuk yang ya udah, dia apa ya, katanya sih masih mempertahankan ngantuknya gitu, jangan sampai ngantuknya hilang terus jadi susah tidur gitu. Ya udah kayak gitu, dengan ngantuk yang tetap dijaga, balik lagi ke kamar. Akhirnya agak nyuekin si Mbak Mira tadi. Mbak Mira tuh jalan di belakangnya. Ayu sampai duluan di kamar, dia langsung bruk gitu jatuhin badan. Sementara Mbak Mira itu tuh masih di pintu dan masih bisa ngelihat ke arah kamar belakang. Dan waktu dia lewat di depan kamar belakang tadi, dia itu kayak sepintas itu ngelihat ada satu sosok yang lagi duduk di atas ranjang kayu tadi. Dia tuh yakin banget, wah ini ada sesuatu nih. Dan dia waktu itu bingung, nengok enggak ya. Jadi dia sempat berhenti. Itu tepat di tembok pembatas kamar itu di depannya.
Dia tuh sempat berhenti gitu dan dia tuh bingung, ini mau nengok atau enggak. Sementara di ujung mata dia itu dia bener-bener ngelihat itu ada sesuatu yang lagi duduk di sana gitu. Akhirnya dia mundurin sedikit dan dia karena penasarannya meskipun takut banget, dia pun tetap nengok gitu. Nengok pelan-pelan. Oh, ternyata ada orang lagi sholat di sana. Posisinya tuh lagi kayak lagi tahiyat ya, lagi duduk, posisi duduk, pakai sarung, pakai kemeja putih panjang, dan pakai peci, pakai kopiah. Dia nengok, oh, padeknya lagi sholat. Nah, dia pikir itu padeknya. Ya udah, dia tuh santai. Masuk ke dalam kamar lagi dan coba tidur. Tetap di dalam tidur itu dia tuh kelap-kelip, nggak bisa tidur gitu. Ya udah, malam itu tuh beberapa jam setelah buang air itu tadi, itu Mbak Mira itu nggak bisa tidur dan baru bisa tidur itu menjelang subuh sekitar jam 4 pagi. Nah, itu adalah pengalaman malam pertama Mbak Mira tinggal di rumah Pak Deknya. Pertama ngelihat wayang dan yang kedua ya ngelihat Pak Deknya lagi sholat malam itu. Udah pagi harinya itu diajak Ayu main di kampung lah, muter-muter situ dan kenal beberapa anak-anak yang seusia mereka, remaja lah, gadis-gadis kayak gitu. Dan di situ Mbak Mira itu ya sempet cerita gitu, semalam aku tuh nggak, pertama gara-gara ditanya gimana Mir tinggal di rumahnya Ayu katanya. Nah, baru di situ Mbak Mira tuh semangat banget buat cerita gitu. Katanya dia tuh melihat wayang begini-gini pas malam hari. Wayangnya gede. Nah, teman-temannya Ayu itu udah nggak heran. Jadi, mereka itu juga pernah mengalami katanya. Pernah tinggal di rumahnya Ayu situ, pernah tidur nginep di situ dan mereka tuh sama. Pernah ngelihat sosok wayang. Itu yang tangannya lagi begini-begini. Kayak gitu katanya. Wah, di situ Mira langsung, waduh, berarti rumahnya Ayu angker dong. Dia udah mikir kayak gitu. Udah akhirnya dia balik itu dengan semua ketakutan gitu. Itu udah benar-benar terkumpul ya. Dan dia tuh boleh dibilang kayak paranoid dengan kamar yang ada di belakang tadi. Dan malam itu, malam harinya, udah ini adalah momen yang paling Mbak Mira takutin karena pengalaman sehari sebelumnya waktu itu, dan kamarnya itu bener-bener sebelahan banget, cuman batas satu tembok doang. Itu yang bikin takut lagi. Sementara ini loh, yang bikin takut itu gara-gara gini, Mbak Mira itu berpikir ini tembok gitu ya, sosok kayak gitu, sosok jin itu kan bisa nembus tembok katanya. Nah ini seandainya si wayangnya tiba-tiba masuk ke tembok ini gimana, terus tiba-tiba berada di dalam kamar. Udah pikiran-pikiran kayak gitu tuh, pikiran kacau gitu ya malam itu. Udah dia pun akhirnya jadi nggak bisa tidur, kelap-kelip sendiri. Dan sialnya lagi, malam hari jam kurang lebih sekitar jam 11 malam, belum tengah malam ya, masih jam 11-an, Mbak Mira itu kebelet pipis lagi. Dan ngajakin lah si Ayu, bangunin yuk, anterin yuk gitu, anterin ke kamar mandi, ke toilet katanya. Ah, kamu nih Mir kalau malam beser katanya. Iya nih yuk, tolong gitu. Ya udah akhirnya si Ayu mau nggak mau gitu ya, dia pun bangun nganterin lagi ke toilet. Kali ini sama, mereka balik, cuman bedanya si Mbak Mira itu jalannya di depan, sementara Ayu itu jalannya di belakang. Itu inget banget Mbak Mira itu seperti itu. Jalan gitu kan, dia buru-buru itu ngeduluin Ayu, dan dia itu kaget banget waktu dia sampai di depan pintu. Itu udah ngelihat Ayu lagi tidur di tempat tidurnya. Lah, terus siapa yang ada di belakang tadi? Siapa yang nganterin si Mbak Mira itu gitu? Dia mikirnya tuh kayak gitu. Waduh, terus tadi yang nganterin aku siapa dong? Yang di belakang siapa dong kayak gitu. Jadi dia tuh bener-bener jalannya tuh ngeduluin karena takut ya. Si Ayu tuh masih di belakang, sementara waktu sampai di situ ternyata Ayu udah tidur di sana. Dan ngelihat kayak gitu, dia tuh agak bingung, agak takut.
bingung ini yang bener yang mana. Kalaupun ada dua, ini yang bener yang mana, yang lagi tidur atau yang nganterin Mbak Mira yang di belakang tadi gitu. Dia pun agak mundur gitu ya, dan tepat banget dia berada di depan pintu kamar belakang. Dia pun nengok ke samping, nengok ke dalam kamar tadi, dan di sana dia itu kembali ngelihat orang lagi sholat, orang lagi duduk kayak orang lagi sholat ya, maksudnya tuh seperti itu, pakai sarung, pakai kemeja putih sama, pakai peci, dan Mbak Mira itu ngiranya itu adalah padenya. Akhirnya ya, karena dia dia tuh benar-benar kebingungan waktu itu, ketakutan, kebingungan. Dia ngelihat dua sosok Ayu yang ada di kamar tidur sama yang nganterin tadi ke belakang. Dia pun bingung, akhirnya dia masuk ke kamar belakang tadi dan dia coba ngedeketin si sosok padenya yang lagi sholat itu. Makin dekat, lampu kan remang-remang ya, jadi nggak terlalu jelas kelihatannya. Nah, waktu mau ditepuk kayak gini, si Ayu langsung ngejerit-jerit ketakutan. Jadi orang yang lagi posisi duduk kayak orang sholat itu ternyata cuman kain. Sosok itu tuh nggak ada badannya, kosong, tapi dia bisa duduk gitu. Dia tuh mulai nyadar itu gara-gara pas udah ngedeket kayak gitu, ternyata pecinya itu ngambang, mukanya, dagingnya itu nggak ada gitu, badannya itu nggak ada. Pas diliatin kayak gini tangannya, ternyata tangannya ya tangannya nggak ada, kosong gitu. Pas ngeliat ke bawah sarungnya bagian belakang, kakinya pun nggak ada. Jadi itu bener-bener kain, tapi kain lagi duduk kayak gitu. Dia langsung ketakutan, ngejerit-jerit gitu, histeris. Dia tuh shock berat ngalamin hal-hal seperti itu di rumah itu. Dan malam itu akhirnya semua orang bangun, adiknya, budeknya Ayu sama adiknya Ayu yang tidur sama padeknya itu bangun semuanya, akhirnya kumpul di ruang tengah. Nih Ayu kenapa, kok Ayu sih, Mbak Mira kenapa nih, Mira kenapa, Mira, sorry ya kalau tadi salah-salah nyebut nama, ini Mira kenapa gitu. Nah, akhirnya ditenangin di situ, dan akhirnya Mbak Mira itu cerita kalau tadi tuh dia ngalami seperti ini, termasuk Ayu yang ada dua itu ya. Nah, ditenangin sama padenya, udah nggak apa-apa gitu, mereka nggak jahat, mereka penunggu sini, mungkin pengen kenalan sama kamu, Mir. Wes rasa dipikiri, rasa wedi, udah nggak usah dipikirin, nggak usah takut, kata padenya. Udah, waktu itu udah si Mbak Mira akhirnya balik lagi ke kamarnya Ayu, tidurlah di sana. Dan ya, Mbak Mira malam itu bisa tidur, dan ya, waktu itu kurang lebih sekitar jam 2 malam itu baru bisa tidur, dan sampai pagi pokoknya tidurnya pules, enak banget kayak gitu. Pagi harinya si Mbak Mira itu ngelihat padeknya pagi-pagi banget bangun tidur, kurang lebih sekitar jam 7 pagi. Itu Mbak Mira sama Ayu itu baru bangun. Pas lagi mau keluar kamar itu ngeliat padeknya tuh ke arah kamar belakang ke situ, dan padeknya tuh kayak bawa sesuatu bawa sesuatu kayak semacam sesaji. Jadi ditaruh di atas tampah yang kecil, nggak terlalu besar. Nah, di situ tuh kayak sepintas yang dilihat sama Mbak Mira itu ada kayak bunga-bunga kayak gitu, itu doang lah. Dibawa ke sana gitu ya, dan terus padeknya tuh nutup pintu. Grup ya udah, Mbak Mira tuh cuek aja. Ya udahlah, mungkin gara-gara kejadian semalam kali, mungkin padeknya lagi apalah melakukan sesuatu supaya nggak terulang, intinya tuh seperti itu. Nah, udah hari itu lewat begitu aja. Mbak Mira sama Ayu biasa main-main di kampung gitu ya. Akhirnya ya mereka pulang, dan malam harinya lagi, ini malam ketiga ya, dimana rencananya besok si Mbak Mira itu pulang, besok mau dijemput lagi sama orang tuanya. Nah,
malam ketiga itu Mbak Mira itu mungkin karena capek, dia itu udah tidur, bener-bener tidur. Itu jam 9 malam. Itu tidur dia, bener-bener tidur. Nah, dalam tidur itu katanya Mbak Mira itu mimpi dia lagi diajarin nari sama seorang penari, tapi penarinya itu pria yang gemulai dan narinya tuh bagus banget, katanya seperti itu diajarin nari kanan kiri kayak apalah, gue jadi inget pas waktu SD ya, gue diajarin nari tuh ada hitungannya jiro lupat kayak gitu, 1 2 3 4 kayak gitu. Nah kayak gitu katanya diajarin nari kayak gitu, itu dalam mimpi ya. Dan tiba-tiba dia itu kebangun, Mbak Mira itu kaget lagi, histeris lagi, teriak-teriak lagi. Dia itu begitu bangun kayak gini, itu dia ngelihat sosok wayang yang kemarin itu udah berdiri di dalam kamar di depan dia sama Ayu yang di sampingnya. Tapi Ayu itu masih tidur. Mbak Mira melek, posisi tidurnya telentang ya, melek kayak gitu. Dan dia tuh ngelihat wayangnya tuh ya lagi begini-begini gitu tangannya. Kayak wayang yang lagi dimainin gitu. Gimana sih gerakannya tuh seperti itu. Udah Mbak Mira teriak-teriak, pada bangun lagi semuanya. Ayu juga kaget gitu kan, Mir kenapa, itu wayang katanya, itu ada wayang. Nah Ayu katanya itu nggak ngelihat wayang sama sekali, nggak ada apa-apa di sana. Jadi yang ngelihat itu cuman Mbak Mira doang. Padenya masuk, nah langsung ditutup pakai apa ya, entah kain ya, kayak kain jarik kayak gitulah, intinya ditutup gitu, kayak digubetin gitu ya, diiketin gitu. Nah ditutup dan udah kayak didoain, padenya entahlah baca apa. Terus udah Ayu itu baru tenang. Pas dibuka lagi Ayu udah kok Ayu terus sih, sorry kebalik-balik. Mbak Mira itu udah nggak ngelihat si sosok wayang tadi. Akhirnya dikasih minum, Mbak Mira pun tenang, dibawa ke ruang tengah, diajak ngobrol di sana. Apa yang terjadi? Katanya ditanya sama Pak adeknya. Mbak Mira pun cerita tentang mimpi dia yang diajarin nari sama tiba-tiba pas dia bangun di depannya itu ada sosok wayang yang kemarin dia lihat ada di kamar belakang. Nah, pagi harinya, singkat cerita aja ya, pokoknya malam itu udah beres, ditenangin sama padenya sama budeknya. Padeknya jadi mengalah tidur di ruang tengah, nemenin Ayu sama Mira. Kamarnya dibuka, jadi pas ngelongok gini tuh masih ngelihat, padeknya tuh masih kelihatan. Dan akhirnya Mbak Mira pun malam itu tertidur. Dan keesokan harinya, nah orang tuanya tuh baru datang itu siang hari. Dan keesokan harinya itu datang beberapa temennya karena ngedenger itu ya berita si Mbak Mira tuh sebelumnya ya katanya pernah dikasih lihat sosok wayang di rumahnya. Akhirnya ada beberapa anak-anak kampung situ yang seusia itu datang ke situ dan ya ngobrol-ngobrol mereka gitu. Katanya memang beberapa dari mereka itu atau warga yang lain dari cerita-cerita warga ya, itu memang sering ngelihat ada sosok wayang besar yang seukuran orang dewasa. Dia tuh kayak wayang yang gerakannya lagi dimainin gitu. Itu suka jalan-jalan di depan rumahnya padeknya situ. Katanya sih banyak yang bilang kalau itu ya memang penunggunya situ atau itu kayak semacam peliharaannya padeknya si Mbak Mira tadi. Katanya seperti itu. Dan siang itu akhirnya orang tuanya datang ngejemput Mira, dikasih tahu juga kan, diceritain tadi si Mira tuh ngalamin hal-hal ini itu. Ya orang tuanya jadi takut gitu ya, tapi ya tetap nenangin, udah nggak apa-apa, yuk pulang yuk. Akhirnya Mira pun pamitan semuanya dan dia pun pulang. Sorry lapar nih. Udah pulang. Pas pulang sampai rumah dong. Pas di rumah masuk, assalamualaikum gitu. Masuk ke dalam rumahnya
si Mbak Mira itu nggak beda jauh denahnya dengan rumahnya padenya. Jadi sorry ada kamar depan, ada kamar tengah 2. Jadi rumahnya tuh ada 3 kamar. Nah, waktu si Mbak Mira itu masuk ke dalam, dia itu jadi di kamar bapak ibunya itu kamar tengah ya. Dia tuh lewat situ. Dia tuh kaget. Pas dia ngelirik, pintunya tuh kebuka waktu itu. Pas dia ngelirik ke dalam, astagfirullahaladzim gitu, teriak-teriak lagi Mbak Mira ketakutan. Dia itu ngelihat sosok yang lagi sholat itu. Sosok yang sarung, baju kemeja putih lengan panjang sama pakai peci. Itu lagi duduk di atas ranjang bapak ibunya. Seperti itu. Teriak-teriak histeris. Akhirnya padenya si Mbak Mira itu, padenya dikabarin sama bapaknya, dan padenya datang ke situ, diobatin lah intinya, kayak didoain, diritualin, tapi waktu itu boleh dibilang kayak pakai cara-cara kejawen seperti itulah, karena padenya itu adalah orang kejawen. Diobatin, didoain kayak gitu, dan alhamdulillahnya semenjak hari itu setelah bener-bener diobatin sama padenya, akhirnya Mbak Mira itu bisa lebih tenang dan gak pernah ngelihat yang seperti itu lagi. Nah, seperti itulah ceritanya kurang lebih dari salah satu subscriber Lapak Horor, Mbak Mira. Terima kasih banyak udah share cerita ini. Ini di salah satu, Mbak Mira itu tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Terima kasih banyak karena udah share cerita ini. Dan gue mohon maaf misal ada sesuatu yang gak menyenangkan, ada sesuatu yang bikin gak nyaman saat ngebawain cerita. Mohon dimaafkan. Kita ambil sisi positifnya aja, kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.